الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dzikru qissati Nuh alaihi salam. Sekarang kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Wa huwa Nuh ibn Lamik bin Mutawashlih bin Idris alaihi salam. Wa huwa yaitu namanya adalah Nuh bin Lamik bin Mutawashlih, atau ada yang menyebut Matushilah. Mutawashlih bin Idris alaihi salam. Jadi Nuh ini, Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Idris alaihi salam. Qala Al-Kisai, berkata Imam Al-Kisai, karena ada siapa ismuhu namanya Nuh ini aslinya adalah Abdul Ghaffar, yaitu bernama Abdul Ghaffar, au Yashkur, atau bernama Yashkur. Jadi memiliki dua nama. Ada yang mengatakan pendapat namanya itu aslinya adalah Abdul Ghaffar. Ada yang berpendapat bahwa nama aslinya adalah Yashkur. Wa sababu tasmiyatihi Nuhan, dan adapun sebab-sebabnya dia dinamai atau dipanggil dengan panggilan Nuh, maqila sebagaimana dikatakan di dalam sebuah riwayat, annahu ra'a kalban lahu arba'atu a'yun, bahwa sesungguhnya Abdul Ghaffar atau Yashkur ini suatu ketika melihat kalban akan anjing, lahu arba'atu a'yun, yang memiliki 4 mata. Anjing ini aneh, ada kan anjing matanya 4 gitu. Faqala Nuhun, kemudian berkata siapa Nuh, ya, yang memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yashkur ini, anna hadzal kalba syani'un, anjing ini kok sangat menjijikkan begitu. Sesungguhnya anjing ini syani'un, ialah menjijikkan. Jadi secara bahasa bebasnya, anjing ini kok menjijikkan ya, kok ngeri gitu, karena memiliki 4 mata. Apa yang terjadi begitu selesai Nabi Nuh berkata demikian, faqala lahul kalbu, kemudian menjawab lahu kepada Nuh, al-kalbu apa? Anjing. Kok tiba-tiba anjingnya menjawab? Apa jawabannya? Ya Abdul Ghaffar, wahai Abdul Ghaffar, ata'ibun naqsha amin naqqash, apakah engkau mencaci ciptaan atau yang mencipta? Ini jawabannya anjing. Nakos itu ukiran, nakos itu pengukir. Berarti nakos itu ciptaan, nakos itu pencipta. Ini
Tiba-tiba jawabannya di luar apa ini? Di luar dugaan. Ata'ibun naqsha amin naqqash. Apakah engkau mencela ciptaan atau yang menciptakan? Lalu anjing itu melanjutkan, fa in kanal aib, jika ada celaan tersebut, alan naqsi, atas ciptaan, celaan itu jika ditujukan kepada ciptaan, fa innal amra, maka sesungguhnya urusan tersebut, lau kana ilayya, seandainya urusan tersebut diberikan langsung kepadaku, artinya dibebankan kepadaku urusan itu, la makhtartu, niscaya aku tidak akan memilih an akuna kalban, untuk menjadi anjing. Jika urusan pilihan itu diberikan kepadaku, kata anjing, ya aku tentunya tak akan memilih jadi anjing lah. Wa in kana al-aibu, dan jika ada celaan itu alan naqashi, ditujukan kepada sang pencipta, jika ditujukan kepada penciptanya, fahuwa la yalhaquhu aibun, maka sesungguhnya pencipta itu tidak pantas untuk mendapatkan cacian. Kenapa demikian? Li'annahu yaf'alu ma yasha, karena ia yaf'alu ma yasha, berbuat sesuai kehendaknya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, innallaha yaf'alu ma yasha, karena sesungguhnya Allah itu melakukan sesuai apa yang Allah kehendaki. Oh ya, tidak pantas cacian itu jika engkau tujukan kepada pencipta. Wong dia menciptakan sesuai kehendaknya kok ujung-ujungnya kamu mau komplain. Jika cacian itu ditujukan kepadaku, kata anjing itu, seandainya pilihan urusan aku mau diciptakan jadi apa dikasih pilihan, ya aku tidak mau jadi anjing juga kok. Kan di luar dugaan jawaban seperti ini. Jawabannya sangat dalam lagi. Fakana, maka tiba-tiba ada, kullama dzakara dzalika, tatkala sudah mendengar tentang penjelasan atau jawaban hal tersebut, ya Nuhu, ia kemudian berteriak, naha ya Nuhu. Kemudian Abdul Ghaffar itu berteriak, wa yabki, dan menangis, ala khoti'atihi, atas kesalahannya, wa dzambihi, dan kekeliruannya. Tiba-tiba berteriak, menjerit, karena telah merasa berbuat salah dan berdosa. Falikasrati nauhihi, maka dari saking seringnya ia menjerit, karena saking banyaknya menangis, summiya Nuhan, maka akhirnya dia dinamakan dengan Nuh. Berarti Nuh ini adalah nama julukan, bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdul Ghaffar. Ada yang berpendapat Yashkur. Rawahu As-Suddi, yang diriwayatkan oleh Imam As-Suddi. Qala Wahb bin Munabbih, kemudian berkata siapa? Wahb bin Munabbih, lamma ata ala Nuhin minal umri 480 sanatan. Tatkala sudah sampai Nuh itu berusia 400, dengan usia 480 sanatan, 80 tahun. Sudah masuk kepada usia 480 tahun. Atahu Jibrilu alaihissalam, mendatangi kepada Nuh Jibrilu alaihissalam. Siapa? Jibril alaihissalam. Ketika sudah sampai pada usia 480 tahun, tiba-tiba Nuh ini didatangi oleh malaikat Jibril. Faqala lahu Nuhun, man anta ayyuhar rajulul bahi. Kemudian faqala, berkata, lahu, kepada Jibril itu, yang waktu itu belum kenal Nuh ini, kepada malaikat Jibril, belum tahu.
Faqala lahu Nuhun, kemudian Nuh berkata kepadanya, bertanya, "Man anta ayyuhar rajulul bahi?" Siapakah engkau wahai laki-laki yang sangat tampan atau yang elok parasnya? Karena malaikat jika sudah menampakkan wujud sebagai manusia, maka penampakannya adalah penampakan yang sangat bagus, elok. Sebagaimana suatu ketika Rasulullah begitu berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah kedatangan tamu. Yang tamu itu para sahabat juga kagum, wah ini tamu dari mana ini, kok parasnya bagus sekali. Tamu itu bertanya, "Aina Muhammad?" Mana Muhammad? Itu ditunjukkan sama para sahabat begitu. Ya Rasulullah senyum karena Rasulullah paham. Tiba-tiba tamu itu nyelonong aja masuk, duduk di depan, tiba-tiba di depan Rasulullah, berhadap-hadapan dengan Rasulullah. "Tolong jelaskan kepadaku tentang agama," seperti itu. Tolong. Iman apa, dijelaskan. Tapi Rasulullah malah menjawab begini, begitu orang itu bertanya, si tamu yang bertanya lebih tahu dari apa yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya katanya. Tapi si tamu ini tetap ngotot pengen jawaban dari Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, itu termasuk konsep-konsep iman, terus ad-dinun nasihah, bahwa agama itu nasihat, liman lillah wa li rasulihi wa malaikatihi, terusnya kan ada hadisnya itu. Begitu selesai, sodakta kata. Bertanya tapi begitu dijawab oleh Rasulullah, kan harusnya kalau memang bertanya kan masih apa iya, tiba-tiba ini menjawab malah sodakta, engkau benar. Lalu setelah sodakta itu pamit pulang. Para sahabat bengong aja, ini kok bertanya, tidak tahu, tapi malah membenarkan gitu loh. Akhirnya timbul pertanyaan para sahabat, akhirnya bertanya kepada Rasulullah, itu siapa? Ya, akhirnya Rasulullah menjawab, ya itulah malaikat Jibril dengan wujud sebagai manusia biasa. Pantesan cakep banget. Gitu. Cakep. Jadi hal yang serupa juga terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh bertanya, "Man anta ayyuhar rajulul bahi?" Siapakah engkau wahai laki-laki yang ganteng, gitu. Kira-kira begitu ya. Faqala lahu Jibrilu, kemudian Jibril menjawab tentang pertama. Faqala lahu, kemudian berkata lahu kepada Nuh, Jibrilu, siapa Jibril? Apa jawaban Jibril? Ana rasulu rabbil alamin, aku adalah utusan Tuhan penguasa alam semesta. Ji'tuka, aku datang kepadamu, birrisalati, dengan membawa risalah, dengan membawa perintah, min indihi, dari sisi Allah. Wa qad ba'atsaka ila qaumika. Di dalam nuskhah yang lain, di dalam kitab itu ada tambahan Allah, ya sama sebenarnya. Wa qad ba'atsaka Allahu ila qaumika. Wa qad ba'atsaka, dan sungguh telah mengutus siapa Allah, ila qaumika, kepada kau, mengutus kepadamu siapa Allah, ila qaumika, kepada kaummu. Jadi Allah telah mengutus, artinya memberikan instruksi kepadaku agar itu disampaikan kepadamu, bahwa Allah sudah menjadikanmu seorang utusan agar engkau menyampaikan risalah ini kepada kaummu, begitu. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh itu kan ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus Nuhan, kepada Nuh, ila qaumihi, untuk berdakwah kepada kaumnya. Inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami mengutus Nuhan akan Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya, an anzir qaumaka, agar memberi peringatan, qaumaka, kepada kaummu.
Ini sudah mukhatab ini. An anzir qaumaka, agar engkau memberi peringatan kepada kaummu, min qabli ayyatiyahum, sebelum tiba kepada mereka azabun alim, apa siksaan yang sangat pedih. Jadi memang Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datang tiba kepada mereka siksaan yang sangat pedih. Karena pada waktu itu kaumnya sudah rusak moralnya. Keimanannya juga sudah tidak memiliki keimanan lagi. Jadi disinilah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu terlepas dari segala kesalahan dan segala tuntutan. Jadi Allah tidak bisa dituntut. Kenapa Allah tidak bisa dituntut? Karena Allah maha bijaksana. Bentuk bijaksananya apa? Sebelum Allah mengadab kepada satu kaum, maka Allah memberikan utusan dulu untuk memberikan peringatan. Dari peringatan itu semoga ada harapan itu, semoga mereka sadar. Kalau sadar itu tidak akan diazab oleh Allah, bertobat. Tapi kalau tidak sadar, baru siksaan itu tetap dijalankan. Sehingga di saat orang yang mendapat azab Allah, menuntut Allah tidak bisa. Wong sudah ada utusan kok, kan ya. Jadi setiap apapun itu, kecuali memang jedah kayak masa fatrah, masa kekosongan dari Nabi Isa ke baginda Sayyiduna Muhammad SAW, kurang lebih 600 tahun masa kekosongan itu. Jadi di sana disebut masa fatrah, masa kekosongan, tidak ada adab itu, karena tidak ada penyampai risalah, tidak ada utusan. Sehingga di dalam Al-Quran disebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidak akan mengadab kepada satu kaum hatta nab'atha rasulah, sehingga kami mengutus terlebih dahulu rasulah, akan seorang utusan. Jadi sebelum itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang bijak apa Allah? Dikasih peringatan sudah. Ya pada warung-warung PKL itu sudah datang surat dulu peringatan begini. Karena memang dari pemerintah ya mungkin bahasanya ini harus digusur, ini harus dipindahkan, ini harus dialokasikan, kan seperti itu ya. Relokasi ya. Akhirnya datang peringatan karena memang karena sudah merusak pemandangan atau sudah ya tidak bagus lah, kira-kira gimana secara kebijakan pemerintah. Tapi pemerintah mungkin ada kebijakan peringatan dulu, baru tetap ngotot. Yang pindah kan mungkin yang sadar langsung pindah, ya aman dari penggusuran. Yang ngotot ya Pak, kunintar Satpol PP. Teriak-teriak macam-macam, pemerintah tidak adil ini macam-macam. Ya sama, manusia juga seringkali begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan peringatan begini, yang tidak mau mengindahkan, tidak mau, pokoknya tidak mau menerima peringatan. Akhirnya begitu diadab oleh Allah, Allah tidak adil katanya. Allah tidak sayang, Allah ya macam-macam. Di persidangan nanti di akhirat begitu, ya Allah komplain juga. Bukankah telah aku berikan semua? Banyak dalilnya di Al-Quran itu ya, kita fokus kepada ngaji ini oleh capek saya. Thumma anna Jibril albasahu libasal mujahidin. Kemudian setelah berkata demikian kepada Nuh ya, bahwa Allah telah mengangkatmu, mengutusmu untuk kepada kaummu untuk menyampaikan sebuah risalah, kan begitu. Setelah dibaiat lah ini bahasanya, sudah jelas jadi utusan Allah Nuh ini. Albasahu libasal mujahidin, albasa kemudian memakaikan siapa? Jibril hu kepada Nuh libasal mujahidin, akan pakaian mujahidin, pakaian pejuang. Wa ammamahu, wa ammama, dan juga memakaikan imamah, memberikan pakaian sorban lah. Siapa Jibril kepada Nuh bi imamatin nasri, dengan imamah pertolongan. Wa qalladahu, dan juga menyandangkan muncak orang Madura ini, nyongkel itu apa?
Ada qallada itu yang mengalungkan, tapi ini yang tepat menyandangkan, nyongkel. Wa qalladahu bisayfil azmi, dengan pedang azam, dengan pedang keteguhan, kegigihan. Ini ada doanya, ini ada doanya. Di antara ini yang sering dipakai Kiai As'ad. Allahumma la takilni ila nafsi fi hifdzi ma malaktanihi wa ma anta amlakuhu minni wamdudni bi raqiqatin min raqi ismil hafiz alladhi hafidha bi waqsuni bi dar'in min kafalatika wa kifayatika. Ya, sama lah intinya. Cuma ini kan bentuknya yang biasa, ada doanya permohonan perlindungan diri. Apa barusan sudah? Waqsuni bidar'in min kafalatika wa kifayatika wa qallidni bi sayfi nasrika wa himayatika wa tawwijni bi taji 'izzika wa karamika wa raddini bi rida'in minka wa rakkibni markaban najat fil hayati wa ba'dal mamat. Ini kalau dibaca insyaallah dilindungi, diberikan perlindungan, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqsuni, berikanlah saya pakaian bidar'in min kafalatika wa kifayatika, berupa kafalah kecukupan, ya, keselamatan. Wa qallidni, dan songkelkan jangan orang Madura sandangkanlah kepadaku bisayfi nasrika, dengan pedang pertolonganmu, ya Allah. Wa himayatika, dan perlindunganmu. Wa tawwijni bi taji 'izzika wa karamika, dan pakaikanlah mahkota kepadaku bi taji 'izzika, dengan mahkota kemuliaanmu, wa karamika, dan kemuliaanmu, ya, dengan keperkasaan dan kemuliaan sama. Wa raddini bi rida'in minka, dan selendangkanlah kepadaku bi rida'in minka, dengan selendang kebesaranmu. Wah, ini luar biasa doa ini. Muntinglah yang kuyakapi ada. Ini jandikna para ulama dipakai. Warakibni markaban najah, dan berikanlah kepadaku tunggangan markaban, ya, tunggangan najah, keselamatan, fil hayat wa ba'dal mamat, di kehidupan, di dalam kehidupan dunia dan setelah kehidupan kematian itu. Bihaqqi fajashin fardin jabarin syakur. Lanjutannya ya tahu sana. Itu bahasa Suryani itu. Fajashin jabarin syakur. Ada yang tambahan fajashin tadkhuzin. Nah, itu bahasa. Kapan-kapan itu dibahas. Jangan sekarang. Tapi memang ada. Ternyata kan berawal dari. Jadi doa-doa yang dipakai ulama itu bukan tidak ada dasarnya gitu. Ada semuanya. Jadi ini doa yang dipakai ulama itu nilainya nilai tabarruk, unsurnya unsur tabarruk, sebagaimana begitu Nabi Nuh diberikan selendang, iya kan, diberikan baju mujahidin, baju kesatria, maksudnya mujahid itu kan satria, dan juga pedang keteguhan, kegigihan. Ini kan harapannya seperti itu, kita berdakwah gigih sebagaimana para anbiya, memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaannya para wali. Tidak apa-apa seperti itu, sehingga masuk semua itu kalau sudah ditelusuri ternyata ujung-ujungnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu intinya. Sehingga kalau sudah Allah meridhai kepada hambanya, maka akan masuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia mendapat kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Luar biasanya seperti itu. Ulama kita itu cerdas-cerdas loh. Masih meragukan kepada rugi. Meragukan ulama kita itu rugi. Ulama kita yang cerdas-cerdas. Dulu itu, biar sampean tahu, ulama kita setelah adzan itu pasti diam-diaman dulu, zaman jahiliyah dulu. Padahal Rasulullah bersabda, antara adzan dan iqamah itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Sehingga
Ulama itu berkreasi. Ada zikir setelah azan. Ya kata zikir tak masalah. Pokoknya nanda doa ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ulama itu menikmati fasilitas dari Allah, keistimewaan, karomah, nikmat ampunan dan semacamnya. Tak mau dipakai sendiri, mengajak orang. Akhirnya apa? Diajak astagfirullah. Otomatis orang yang mendengar paling tidak hatinya pun ikut terketuk untuk membaca. Kalau berarti dia paling tidak mendapatkan waktu istijabah itu, sehingga dosa-dosanya ya paling tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini cerdas ulama kita kok. Mulai muncul kelompok-kelompok yang tidak jelas ini yang mulai merusak tatanan-tatanan kecerdasan. Mengaku cerdas tapi pada kenyataannya ya pekok. Ya kan pekok ya seperti itu. Kita lanjutkan, thumma qala lahu imdi ala aduwillahi Darmashil bin Fumil bin Jij bin Qabil bin Adam. Qala lahu, kemudian setelah memakaikan itu semua, mulai libasal mujahidin bi imamatin nasri, kemudian qalladahu bi saifil azam, ya, itu sudah dipakaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Nuh. Apa? Kata Jibril kepada, imdi ala aduwillah, pergilah engkau kepada musuh Allah. Ayo sekarang saatnya kamu menghadapi musuh Allah, karena semuanya sudah diberikan pusaka, ya pusaka ini namanya sangkole, pedang kegigihan bi Allah. Nah, ini walaupun pakainya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah itu. Siapa musuh Allah itu? Darmashil, namanya Darmashil bin Fumil, anaknya Fumil, bin Jij, anaknya Jij, bin Qabil, anaknya Qabil bin Adam. Wa kana Darmashil jabbaron anida. Dan ada siapa Darmashil jabbaron anida, adalah orang yang pembesar yang keras kepala, penguasa yang keras kepala. Wa huwa awwalu man i'tasarul khamra, yaitu ialah orang yang pertama kali i'tasarul khamra, yang memeras anggur. Memerah apa? Yang memerah, ya mengambil apa namanya itu? Yang menyuling lah, menyuling anggur. Wa syaribaha, kemudian meminumnya. Wa huwa awwalu man la'iba bil qimar, dan dia juga adalah orang yang pertama kali bermain-main dengan yang namanya perjudian. La'iba bil qimar, permainan judi. Namanya Darmashil. Dia anak sih namanya Darmashil sih. Iya, tak nyaman. Pertama kali yang memfermentasi, ya, fermentasi anggur dan bahkan meminumnya, dan juga pertama kali orang yang bermain judi. Wa awwalu man ittakhadha thiyabal mansujata bidzahab, dan pertama kalinya orang yang memakai pakaian atau memakai perhiasan-perhiasan dari emas, laki-laki. Wa kana huwa wa qaumuhu, dan ada ia, siapa ini? Darmashil, wa qaumuhu, dan kaumnya, ya'budunal asnamal khamsah, mereka menyembah berhala yang 5 itu. Wahia waddun wa suwa'un wa yaghutsu wa ya'uq wa nasr, yaitu berhala yang memiliki nama Wudda, wa suwa'a, wa yaghutsa, wa ya'uq wa nasra. Wahia allati dzakaraha Allahu fil Qur'anil azim, yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Di surat Nuh ada ini penyebutan itu. Wa kana haula hadhil asnam, dan juga ada di sekeliling berhala-berhala yang 5 ini, alfun wa sab'u mi'ati sanamin, terdapat 1.700 berhala-berhala kecil. Di sekelilingnya yang 5 ini, berarti ini
rajanya ya, yang paling besar. Di sekelilingnya ini terdapat 1.700 berhala-berhala kecil. 1.000. Wa kana lahum buyutun mabniyatun birrukhamil mulawwan atau malwan. Wa kana lahum, dan ada bagi mereka berhala-berhala ini buyutun rumah mabniyatun yang memang dibangun birrukhamil malwan dari batu marmer, batu pualam ya. Bangunannya saja megah. Tulu kulli baitin, adapun panjang tiap-tiap bangunan itu, tiap rumah, alfu dhira'in, yaitu 1.000 dhira'. Berapa 1.000 dhira' itu? Ya pokoknya alfu dhira' lah. Saya ndak hafal itu kalau dhira' itu. Wa arduhu kadzalik. Panjangnya 1.000 dhira', wa arduhu kadzalik, adapun lebarnya sama 1.000 dhira'. Wa kana, dan juga ada li hadhil asnam, bagi berhala-berhala ini, kurasiyun, yaitu tempat-tempat duduk, minadz zahabi, dari yang terbuat dari emas. Jadi berhala-berhala ini memiliki tempat duduk yang terbuat dari emas, tempat ya. Fiha, yang di dalamnya, anwa'un minal jawahiril fakhirati, terdapat bermacam-macam dari permata-permata yang mewah, al-fakhirah, yang indah, yang mewah. Wa kana, dan juga adalah bagi berhala-berhala ini khuddamun yakhdimunaha bil-laili wan nahar. Khuddamun, pelayan, pembantu, perawatnya. Yakhdumunaha, yang merawat kepada berhala-berhala itu, bil-laili wan nahari, baik mau dari siang maupun malam, siang, malam, pokoknya yang bagian apa ini, curo konce, perawat ini. Wa kana, dan juga adalah bagi berhala-berhala itu idun ma'lumun, perayaan yang memang sudah maklum, fis sanati, di dalam tiap tahun. Wa kana laha idun ma'lumun, dan juga ada bagi berhala-berhala itu idun ma'lumun, perayaan yang sudah maklum, ada hari perayaannya. Fisanati, di dalam satu tahun, yajtami'una fihi, yajtami'una, mereka berkumpul fihi, di dalam tempat tersebut, di dalam tempat berhala itu. Fa kharaja ilaihim, kemudian keluar, ilaihim, menuju mereka, Nuhun, siapa Nabi Nuh, fi dzalikal yaum, pada waktu itu. Pada waktu itu apa? Pada waktu momen hari perayaan itu. Wa kanu yuqidunan nara, wa kanu, dan ada mereka kaum yang menyembah berhala itu, yuqiduna, mereka menyalakan an-nara, akan api, haulatilkal asnami, di sekeliling berhala-berhala itu. Wa yuqarribuna, dan mereka melakukan pengorbanan, berkurban, ilaiha, kepada berhala tersebut, al-qurbani, dengan beberapa kurban. Tsumma yasjuduna, setelah melakukan pengorbanan apa ini, persembahan ya. Wa yuqarribuna, dan mereka melakukan persembahan, ilaiha, kepada berhala. Tsumma yasjuduna, kemudian mereka setelah melakukan persembahan, yasjuduna, kemudian mereka bersujud, baina yadaiha, di hadapan berhala-berhala tersebut, ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan laha, kepada berhala-berhala tersebut. Setelah melakukan sujud, melakukan persembahan kepada berhala, apa kemudian yang dilakukan mereka sebagai perayaan itu? Wa kanu yakhrujuna bi asnafil malahi, dan juga mereka yakhrujuna, keluar, bi asnafil malahi, dengan melakukan arak-arakan, perayaan ya, arak-arakan. Wa yatribuna bis sunuji, dan mereka memukul-mukul bis sunuji, dengan apa? Semacam sunuj ini semacam alat musik yang kayak simbal itulah. Iya. Dengan bahasa simpelnya lah simbal ya. Ting pang, kan begitu kan. Pang ya, namanya perayaan kan pasti ada rame-ramenya gitu.
Wa yatribuna, dan mereka memukul bisunuji dengan alat simbal, wa yarkusuna indaha, dan wa yarkusuna mereka kemudian menari-nari indaha di sekitar berhala itu. Artinya begini, ini setelah di hadapan berhala itu ia melakukan persembahan, ritualnya itu, kemudian melakukan sujud kepada berhalanya, kemudian berhalanya dibawa keluar dengan diarak ya lagi gitu. Nah, pas etapui apa ya, musik-musik lah. Wa yarkusuna indaha, dan juga mereka melakukan tari-tarian di sekitar berhala itu. Wa yashrabunal khamra, selain daripada itu selanjutnya mereka bukan cuma menari tapi yashrabunal khamra. Wa yashribunal khamra, dan mereka apa yashribu ya. Wa yashribunal khamra, dan mereka meminum-minum khamr. Minum khamr, mabuk-mabukan. Wa yaznuna bin nisa, dan mereka juga berzinah dengan para wanita. Jiharon, secara terang-terangan. Min ghairi satrin, tanpa ada penutup penghalang. Wa yarkabunahunna, dan mereka menunggangi kepada para perempuan itu kalbahim, laksana menunggangi hewan-hewan. Ini kan brutal, ini brutal tradisi mereka. Sudah menyembah berhala, melakukan persembahan, bahkan mengarak berhala itu dengan ya alat-alat musik dan minum mabuk-mabukan, bahkan juga di depan berhalanya mereka berzinah dengan para perempuan secara terang-terangan min ghairi satrin, tanpa ada penghalang. Bahkan lebih fatalnya lagi, yarkabunahunna kalbahaim, mereka menunggangi para perempuan itu seperti menunggangi hewan-hewan itu. Bainan nasi, di antara para manusia yang ada. Iya. Jadi zaman sekarang itu sudah hampir kembali ke zamannya seperti itu. Makanya Rasulullah pernah bersabda, detik-detik kiamat itu akan muncul di saat orang-orang melakukan perzinahan tanpa satrun, min ghairi satrin, tanpa terang-terangan melakukan. Contoh-contohnya apa? Zina itu bukan, maaf saja, bukan cuma hanya identik melakukan hubungan suami istri ya. Berciuman dengan yang bukan muhrimnya di tempat umum itu sudah zina. Saling pokoknya zina itu kan ada zina mata, ada zina hati, kan seperti itu, macam-macam. Jadi kalau sudah terang-terangan orang main sir-siran, pacaran di tempat umum, walaupun maaf saja tak sampai berhubungan badan ya, kalau terang-terangan, itu sudah namanya, itu sudah masuk ke dalam sabdanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti mungkin naudzubillah, pada akhirnya akan mereka di saat sudah pacaran sudah dianggap sesuatu hal yang biasa. Bukan tidak mungkin mereka akan berzina secara terang-terangan di hadapan manusia. Bahkan ya Allah, kan ada kadang viral video, maaf saja, namanya di sini maaf lagi begituan lah kira-kira, tapi kan ada yang memvideokan. Ya, itu namanya kan sudah terang-terangan. Bahkan maaf, produk-produk ya film-film yang mungkin kontennya yang sudah tak pantas itu kan sudah ada studio filmnya sendiri, kan berarti itu sudah terang-terangan di hadapan manusia. Itu kan namanya yang disebut dengan Rasulullah, kelak pada akhirnya detik-detik jelangnya kiamat itu, di mana perzinahan itu tanpa ada, pokoknya terang-terangan lah, zinahnya ziharon, terang-terangan, termasuk diunggah, dikirim ke sana sini. Hasil produksi film itu apa namanya, film biru ya, film biru, diproduksi, kirim sana sini lewat link-link. Aduh, la ilaha illallah, itu sudah namanya terang-terangan sudah itu. Yang hal seperti itu sudah dianggap sesuatu yang wajar, sudah dianggap orang yang suka nonton seperti itu profesinya itu sendiri kok. Padahal itu tidak boleh begitu itu. Menonton seperti itu tidak boleh. Sekarang tidak bisa kita menghindari. Artinya begini, bahkan kita lihat YouTube saja,
promosinya itu, iya, promonya apa, sponsornya kadang yang Allah vulgar seperti itu. Mau gimana lagi? Sedangkan satu sisi, karena zaman kita harus juga megang HP-HP yang modern seperti itu. Bahkan Facebook sekarang, kalau hati-hati anak-anak sekarang, Facebook sudah. Padahal dulunya, setahu saya Facebook itu adalah ketat dalam konten-konten yang panas. Tapi sekarang coba sudah buka mungkin di videonya itu kan, video, sponsornya sudah rusak. Sekarang Facebook, padahal anak kecil sekarang sudah mulai senang dengan bermain Facebook, TikTok, semuanya disisipi, disusupi semuanya. Allah, ya semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Ya kalaupun tidak sengaja, ya namanya tidak sengaja. Yang mau saya si Teddy kan pasti tak sengaja. Iya, kalau tidak sengaja itu seret ke atas, iya tidak dibalikan lagi kan, seret, tidak sengaja, tapi mau pas tidak sengaja seret, masih terlewat, tarik lagi, ya kacau itu. Lawa lah itu namanya. Sampai mana ini? Wa yarkabunahunna kalbahaim. Mereka menunggangi para wanita-wanita itu kalbahaim, seperti menunggangi hewan-hewan bainan nasi, di hadapan manusia. Falamma kharaja ilaihim Nuhun, tatkala sudah keluar ilaihim menuju mereka Nuhun, siapa Nuh, waqafa, kemudian berhenti siapa Nuh, ala tallin alin, di atas bukit yang tinggi. Mencari bukit, Nabi Nuh itu berhentinya di atas bukit, karena dulu tidak ada speaker. Jadi butuh tempat yang tinggi untuk menyuarakan kebenaran, menyampaikan risalah. Jadi kalau sekarang kan tidak harus cari bukit yang tinggi, cuma corongannya saja yang dinaikkan ke atas, kan sama artinya. Kalau dulu kan memang harus dari pusat suara itu harus dari tempat tinggi. Kalau Haji Teddy teriak kalau dari tempat yang tinggi lebih mudah untuk didengar, tapi kalau dari lembah kan susah untuk didengar. Jadi Nabi Nuh demikian. Nabi Nuh berhenti di atas bukit yang tinggi, wa rafa'a ra'sahu ila sama, kemudian mengangkat kepalanya ila sama, ke langit. Mengangkat kepalanya ke langit. Bermunajat dulu Nabi Nuh itu. Tidak langsung main dakwah serobot sana sini, mentang-mentang kebenaran harus disampaikan. Tidak. Ada tata caranya. Dakwah seperti itu. Setiap para nabi, setiap para ulama, setiap para wali kalau berdakwahnya begitu, tanya dulu kepada Allah, mohon petunjuk. Pas mentang-mentang punya ilmu yang dianggap benar secara dirinya lalu disampaikan. Bisa jadi tanpa seizin Allah, ilmu itu mampet di telinga mereka, tak meresap ke dalam hati mereka. Semuanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'a ra'sahu ila sama, kemudian Nabi Nuh mengangkat kepalanya ke langit. Lalu kemudian apa? Waqala, kemudian berdoa siapa Nuh. Apa doanya? Ilahi as'aluka an tansurani alaihim. Ilahi ya Allah, ya Tuhanku, as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, an tansurani, semoga engkau menolongku, alaihim, atas mereka. Apa? Binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab, dengan kemuliaan nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Nuh bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Nuh, padahal Nabi Muhammad belum diciptakan, waktu itu masih berupa nur, masih berupa cahaya, tapi sudah menjadi bentuk tawassulnya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi wasilahnya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi inni as'aluka, kan seperti itu, antan surani alaihim binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa ini juga bisa diamalkan. Tinggal merubah sigot apa yang menjadi keinginan kita, atau di saatnya
ketemu dengan orang zalim, ya enggak apa-apa pakai doa ini. Sesuaikan kalimatnya. Ilahi as'aluka antan surani alaihim binuri Muhammad. Ketemu ini memang sudah orang-orang zalim ini, mau lewat ke sana ini. Ya, enggak apa-apa. Semoga engkau menolongku atas mereka. Artinya menyelamatkannya dengan sebab kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau taruh depan enggak apa-apa. Allahumma bihaqqi atau Allahumma binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam unsurni alaihim. Tolonglah aku atas mereka. Atau Allahumma bihaqqi Muhammadin Allahumma binuri Muhammadin iqdi hajati, kabulkanlah hajatku. Ya bisa. Ini belah bentuk kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan Rasulullah, bahwa para nabi, para rasul bertawasul kepada Rasulullah itu bukan isapan jempol, nyata ada. Orang yang saya tak percaya, saya tak lepura tawasul, itu bukan golongan penganut Rasulullah, bukan. Iya, wong jelas ada kok. Orang yang tawasul bid'ah, bid'ah. Wong bid'ahmu tawasul juga, iya kan? Tawasul pakai jidat wirang. La haula wala quwwata. Ya, no comment lah saya. Ndak ranahnya ke sana. Cuma ya kadang agak jengkel juga sedikit lah. Orang tawasul kok dibid'ah-bid'ahkan kan. Ya. Orang seperti itu ndak paham hakikat tawasul. Wa kanu mimman la yuhsawna li kathratihim. Wa kanu, dan ada mereka kaum yang menyembah berhala itu mimman la yuhsawna, adalah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya li kathratihim, karena saking banyaknya mereka. Wah, ngumpul di sana itu. Anggaplah di taman hiburan melakukan perayaan itu ya, dengan mengusung berhala mereka ini. Makanya Nabi Nuh itu naik ke atas bukit. Thumma inna Nuhan waqafa ala dhalika talli wa nada bi'a'la sawtihi. Kemudian sesungguhnya Nabi Nuh berhenti di bukit tersebut, wa nada, dan kemudian menyeru, memanggil, ya menyeru, nada, menyeru, bi'a'la sawtihi, dengan suaranya yang paling nyaring, suara yang paling tinggi. A'la itu kan paling tingginya suara, dengan suara yang paling nyaring. Apa sambil teriak begini, ya ayyuhal qaum, ya ayyuhal qaum, wahai para kaum, inni qad ji'tukum min indi rabbil alamin. Aku sungguh-sungguh datang kepada kalian, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Tuhan penguasa alam. Ad'ukum, aku mengajak kepada kalian, li'ibadatihi, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhakum, dan aku mencegah kalian, melarang kalian, an ibadatil asnami, dari menyembah berhala-berhala, kata Nabi Nuh. Sambil teriak itu, ya ayyuhal qaum, wahai para kaumku. Aku datang kepada kalian diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku datang min indi rabbil alamin, dari sisi Tuhan penguasa alam. Artinya memang diutus oleh Allah. Aku mengajak kalian untuk menyembah Allah dan melarang kalian, mencegah kalian dari menyembah berhala. Falamma shaha Nuhun, tatkala sudah teriak Nuhun, siapa Nuh, hadhihi sayhati, dengan teriakan seperti ini, balagha sautuhu, sampai apa suaranya, ilal masyriqi wal maghrib, sampai ke puncak timur dan puncak barat, teriak. Woi. Ini karomah ini. Tapi untuk wali, Nabi Nuh kan mukjizat. Mukjizatnya pun ditopang oleh binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat para nabi itu ditopang oleh kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, bila mukjizat itopang kalaban karomata anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantaran kok bibana. Kita ini rek maceri atawasul ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak duduk diuk he. Tatkala Nabi Nuh sudah teriak dengan teriakan yang seperti ini,
suaranya lantang balagha sautuhu, sampai ke puncak timur dan puncak barat, maghrib timur, ujung timur dan ujung barat. Wasaqatatil asnam, selain daripada itu sakotot, apa, runtuh, rubuh, al asnamu, apa, berhala-berhala, keker, runtuh, takercat, kaget, runtuh, berguguran. Apa tersungkurnya? Sakotot itu kan berguguran lah. Berhala-berhala itu angkurosiha, dari tempat-tempat pijakan mereka, ya dari tempatnya itu. Wa faza'a, dan juga tersungkur, pingsan. Man, siapa orang-orang, karena yang ada siapa man haulaha, yang berada di sekitar berhala-berhala itu, minal khuddami, daripada apa, pelayan-pelayannya itu, daripada khuddamnya itu, orang-orang yang ngopeni berhalanya itu. Oh, wa faza'a, bukan. Wa faza'a itu dan terkejut, kaget, terhentak. Mangkana haulaha, orang-orang yang ada di sekitar berhala, minal khuddami, daripada para pelayan-pelayan itu. Wa ghasya 'alal maliki Darmasyil. Wa ghasya, sedangkan Raja Darmasyil itu ghasya apa? Pingsan. Nah, ini baru rajanya yang pingsan. Karena rajanya kan memang sengaja dipingsankan oleh Allah biar tampak bahwa Nabi Nuh itu adalah manusia yang luar biasa. Mungkin kroni-kroninya itu tak pingsan tak masalah. Karena sasaran utamanya adalah pusatnya. Kalau rajanya sadar, maka harapannya anak buahnya sadar. Kalau anak buahnya sadar, raja tak sadar, wah bisa intimidasi lagi, ini kan kasar. Ghasya 'alal maliki Darmasyil, dan membuat pingsan kepada Raja Darmasyil. Falamma afaqa, tatkala sudah sadar siapa Darmasyil, min ghasyatihi, dari pingsannya, qala, kemudian berkata siapa Darmasyil, liman haulahu, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, malladzi sami'tumuhu minas sauti, siapakah malladzi sami'tumuhu minas sauti, dari manakah suara yang engkau dengar ini, gitu loh. Malladzi sami'tumuhu, apa yang kira-kira engkau dengar, minas sauti, daripada suara ini, atau suara ini milik siapa, gitu loh. Dari suara siapa ini? Faqalu, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya, kaumnya Raja Darmasyil itu menjawab, hadza sautu rajulin, ini adalah suaranya seseorang, yuqalu lahu Nuhun, yang mendapat julukan dengan Nabi Nuh, wa huwa majnun, tapi dia orangnya gila, kata kaumnya itu. Wa fi aqlihi khalalun, dan di akalnya ada cacat, makanya dia gila. Kaumnya masih bilang begitu. Faqala al-maliku, kemudian berkatalah Raja Darmasyil itu nih bihi, datangkanlah dia kepadaku. Datangkanlah oleh kalian nih kepadaku, bihi, akan Nuh itu. Datangkanlah dia kepada aku. Secara simpelnya begitu, kok ruwet-ruwet ngartain kitab. Abid kellu. Iya kan? Engkau katon dumbi. Faja'at ilaihi a'wanul malik, kemudian datanglah kepada Nuh a'wanul malik, pongkhaba narato. Apa awan ini? Pongkhaba apa namanya? Ya, pengawal raja itu. Fa'akhaduhu wa auqifuhu baina yadayil malik. Fa'akhaduhu, kemudian mereka membawanya, wa auqifuhu, dan menempatkan baina yadayil maliki, di hadapan Raja Darmasyil itu. Faqala lahul malik, kemudian raja tersebut, Darmasyil ini, bertanya kepada Nuh, man anta, siapa engkau? Qala, kemudian menjawab, ana Nuhun, saya adalah Nuh, Rasulur Rabbil Alamin, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qad ji'tukum birisalati, aku datang kepada kalian semua birisalati dengan membawa risalah. Tujuannya apa? Litu'minu billahi wahdahu, agar kalian semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wa tatruku, dan hendaknya agar kalian meninggalkan ibadat hadhil asnam, menyembah berhala-berhala ini. Sudah tinggalkan saja berhala-berhala ini. Jangan perlu kalian sembah lagi. Cukup menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kata Nabi Nuh. Faqala lahul malik, kemudian berkata kemudian raja itu berkata kepada Nuh, in kana bika jununun, jika engkau memang betul-betul gila, nudawika, kami akan mengobatimu. Wa in kunta faqiran, jika engkau dalam keadaan fakir, jika keadaanmu fakir, miskin, nuwasika, kami akan memberikan harta kepadamu. Esogo agar Nabi Nuh ini. Wa in kunta wa in kunta madyanan, jika engkau memiliki hutang, qadaina anka, niscaya aku akan melunasi hutang-hutangmu. Jika kata raja dinego, setelah Nabi Nuh itu mengaku bahwa utusan Allah Subhanahu wa taala, maka raja itu berkata kepada Nabi Nuh, jika engkau gila, okelah, aku akan mengobatimu. Jika engkau miskin, aku akan memberikan kekayaan kepadamu. Jika engkau kebetulan memiliki hutang, okelah, aku akan melunasi hutang-hutangmu. Bahkan di dalam riwayat lain ada, jika engkau butuh perempuan, kata raja itu, silahkan cari perempuan yang paling cantik, aku akan berikan kepadamu. Itu kata raja. Darmasil. Namun pengko jebaron anida, pengko boleh tanda teput darmasil. Nyenyet darmasil. Faqala Nuhun, kemudian Nabi Nuh menjawab, ma bi jununun, saya tidak gila, wala ana fakirun, dan saya juga tidak miskin, wala alayya duyunun, dan saya juga tidak memiliki hutang, wa innama ana rasulu rabbil alamin, akan tetapi saya adalah hanya seorang utusan Tuhan semesta alam. Saya itu tidak gila, kata Nabi Nuh, saya juga tidak miskin, saya tidak fakir, saya juga tidak memiliki hutang, tapi saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Nuh. Begitu jawabnya. Fakana Nuhun alaihi salam, maka ada siapa Nuh alaihi salam, awwalul mursalina wa huwa min ulil azmi, adalah orang yang pertama kali menjadi utusan Allah yang masuk ke dalam golongannya ulul azmi. Kan ulul azmi ada 4 ya. Nabi-nabi ulul azmi yang memiliki kesabaran luar biasa ya. Kesabaran luar biasa. Padahal Nabi Nuh ujung-ujungnya tak sabar juga kan. La tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Tapi padanya kenapa dinilai masuk ke dalam ulul azmi? Karena Nabi Nuh di dalam masa dakwahnya menyampaikan risalah itu lama. Alfasanatin illa khamsina 950 tahun. 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama. Fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Surat Al-Ankabut ya. Jadi Allah mengutus Nabi Nuh di tengah-tengah kaumnya itu selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Sehingga berjumlah 950 tahun. Dari lamanya itu luar biasa. Itu pun cuma dapat 80 orang. 80 orang. Ya, akhirnya mendapat nilai kesabaran itu. Untung masih dapat daripada enggak dapat kan. Wa qad ba'athahu Allahu ila bani Qabil.
Dan Allah sungguh-sungguh telah mengutus Nabi Nuh ila Bani Qabil kepada anak keturunan Qabil. Lamma tamadau, tatkala mereka semakin lama semakin terus menerus ala ibadatil asnami, menyembah kepada berhala. Wa azharu asyirk, dan semakin tampaklah bagi mereka asyirku apa? Perbuatan syirik billahi, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fada'ahum ila tauhidillah, kemudian mengajak Nuh itu kepada anak keturunan Qabil itu ila tauhidillah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ayyaqulu, dan mengajak agar mereka mengucapkan, siapa anak Bani Qabil ini, la ilaha illallah wa anna Nuhan rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nuh itu adalah utusan Allah. Falamma sami'al malik kalamuh. Falamma sami'al malik, tatkala sudah mendengar siapa raja kalamahu, akan pernyataannya Nuh, pernyataannya Nabi Nuh ini, ghadaba alaihi, menjadi murkalah siapa raja kepada Nabi Nuh. Ghadaba, menjadi murka siapa raja alaihi kepada Nabi Nuh. Wa qala, dan berkata, mengancam siapa raja ini, kemudian memberikan sebuah pernyataan raja kepada Nuh, laula annahu yaumu idin, seandainya bukan karena sekarang ini hari perayaan, la qataltuhu syarra qatlah, niscaya aku akan bunuh kamu ini, atau niscaya aku akan bunuh Nuh itu dengan seburuk-buruknya cara membunuh, dengan pembunuhan yang sangat sadis. Ini dimong-mong kok malah ngeyel, kata raja itu. Ya memang karena Nabi Nuh itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Sehingga begitu diiming-imingi harta, tidak bisa, karena sudah masuk kepada doa yang pertama tadi. Wa qalladahu bisayfil azam. Allah sudah menyandangkan kepada Nabi Nuh itu pedang keteguhan, pedang kegigihan. Jadi digoda dengan apapun tidak akan pernah bergeming. Ini luar biasanya. Saking mentero hebat boleh, ya luar biasa. Ya, ngalak saya ijazahna dari kiasat. Waqsuni bidar'in min kafalatika wa kifayatika wa qallidni bi sayfi nasrika wa himayatika wa tawijni bi taji 'izzika wa karamika wa raddini birida'in minka wa rakkibni markaban najati fil hayati wa ba'dal mamat bihaqqi fajashin fardin jabbarin syakur, sampai teku. Waqsuni bidar'in min kafalatika wa kifayatika wa qallidni bi sayfina, pakai isyarat enggak apa-apa itu. Pakai gaya. Wa qallidni bi sayfi nasrika wa himayatika wa tawijni bi taji 'izzika wa karamika wa raddini birida'in minka wa rakkibni markaban najati fil hayati wa ba'dal mamat bihaqqi fajashin fardin jabbarin syakur walhamdulillahi rabbil alamin. Jalan berangkat, bismillah, insyaallah selamat. Wa yurwa annahu amana bi Nuhin fi dzalikal yaum wallahu alam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.